Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, peserta didik SMK Darussalam kelas 12 Multimedia. Kembali lagi bersama saya Susilo Mesarjo atau yang biasa kamu panggil dengan Pak Bejo. Pada kali ini kita akan belajar tentang produksi audio visual. Pada pertemuan sebelumnya, kamu mungkin udah pernah dikasih materi modul dari Bapak Ari ya tentang bagaimana melakukan produksi audiovisual. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih, apa sih yang akan kita pelajari. Produksi audiovisual itu nanti kita akan banyak bercerita tentang bagaimana sih cara kita membuat karya berupa audio dan visual secara bersamaan. Nggak hanya audio aja, nggak hanya video aja atau visual ya. Jadi kita akan bahas dua-duanya. Nah, karya-karya audio visual tuh apa aja sih? Nah, ada film yang paling sering banget kita tonton. Ada yang namanya program televisi, kayak kamu mungkin lihat di TV-TV besar yang sering kamu lihat itu karya audio visual. Terus ada iklan nih yang sering gangguin kamu nonton baik di YouTube atau baik di televisi kamu. Ada lagi namanya kartun, animasi dan segala macam. Mereka ini adalah produk komplit dari audiovisual. Gak hanya audio aja seperti podcast atau siaran radio, gak hanya visual aja yang kayak kamu pelajari di kelas 11 ada desain grafis. Ya, jadi benar-benar kita akan mempelajari secara keseluruhan. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa yang akan kita pelajari, runutannya gimana sih nih? Yang pertama, kita sebelum membuat sebuah film atau karya audiovisual itu, kita akan melewati 3 tahap. Yang pertama, itu adalah tahap praproduksi. Tahap praproduksi itu adalah tahap awal dari pembuatan sebuah karya, apapun itu. Seperti nanti kita di dalamnya akan membuat naskah, mencari lokasi, mencari pemain, terus kemudian bikin storyboard, mencari kru, mencari banyak pakaian, properti apa yang akan dipakai, itu semua ada di tahap praproduksi. Kemudian yang kedua itu adalah tahap produksinya. Nah, kamu syuting nih, kamu akan membuat karya audiovisualnya. Di situ nanti udah ada pemerannya, udah ada naskahnya, udah ada krunya, macam-macam. Kamu kalau mau lihat kayak Garin Nugroho atau Hanung Bramantyo atau siapa lagi sutradara-sutradara itu, nah itu mereka adalah orang-orang yang bekerja di dunia audiovisual. Itu salah satunya ya, ada sutradara, ada penulis naskah, ada campers atau kamera person, ada editor, dan ketika kamu berbicara produksi, semuanya berkolaborasi jadi satu. Semuanya bekerja secara bersama-sama. Ingat, bikin film sendiri bisa nggak? Bisa, tapi berat. Ya, dan nggak ada yang ngoreksi nanti ketika kamu bikin sendiri. Dan tahap yang terakhir atau yang ketiga adalah pasca produksi, yaitu tahap editing. Di sini kamu nanti akan tambah efek-efek. Kalau kamu lihat film Hollywood tuh efeknya juas gitu kan ya. Kamu nonton Avenger, kamu nonton apa lagi, banyak film-film sana. Itu yang kita tuh udah dipertontonkan efek pasca produksi di situ ya jadinya. Tapi di pertemuan pertama ini bersama saya, kita akan fokus dulu nih. Kita akan bahas tentang praproduksi dulu. Di tahap praproduksi ini kita nanti akan ada banyak nih. Pertama, yang jelas membuat naskah dulu. Kamu bikin film bisa nggak sih bikin film atau bikin iklan atau bikin apa lagi program-program itu nggak pakai naskah? Bisa aja, tapi nanti kamu pasti akan terjebak sama ceritanya. Kamu nanti nggak tahu pemerannya harus gimana untuk memperlakukan peran itu. Jadinya nanti akan aneh kelihatannya. Makanya lebih baik dikonsepkan dulu, dibuatlah sebuah naskah. Nah, naskah ini bentuknya panjang. Nanti saya akan lampirkan di dalam Google Classroom-nya ya, tentang bagaimana sih cara membuat naskah gitu. Nah, setelah nanti kamu naskahnya jadi, baru kamu produksi. Di dalam naskah itu ada yang disebut dengan sinopsis. Nah, ini penting nih guys. Di antara
7 poin yang ada di dalam pembuatan naskah. Salah satu yang terpenting adalah kamu mengetahui tentang sinopsis. Nanti saya akan berikan tugas untuk membuat sinopsis. Nanti saya akan kasih video dari YouTube di dalam tugas saya itu. Coba kamu bikin sinopsisnya. Gimana sih cara bikin sinopsis film? Sinopsis film itu simple banget. Yang jelas satu, harus ada karakternya. Siapa sih yang main gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah itu berisi tentang keseluruhan inti cerita yang kamu rangkum sehingga orang tertarik untuk membacanya. Dan gak panjang yang pasti, cuma 4-5 kalimat aja. Nanti kamu silakan lihat di tugas kamu di Google Classroom. Nanti setelah kamu lihat videonya, kamu bikin sinopsisnya dengan ketentuan yang tadi, siapa aja pemerannya, terus apa saja yang dilakukan pemeran itu, dan cerita itu tuh alurnya gimana. Tapi kamu harus rangkum dalam 4-5 kalimat aja. Oke, sampai sini aja nih pertemuan kita pada pertemuan pertama bersama saya kembali. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih seru lagi bahasnya, karena kita bisa aja bedah film bareng-bareng sama kamu semuanya. Kamu silakan nanti mau, Pak, saya pengen tahu film ini bikinnya gimana, film ini bikinnya gimana. Dan nanti di tugas akhir kamu akan bikin film pendek aja nggak apa-apa. Nanti kalau filmnya bagus kita lombakan, dan nanti akan, ya kalau dapat hadiah ya kamu yang dapat lah gitu, bukan saya mah cuma daftarin aja. Oke, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.